bukan berarti pasti berhasil ya. Karena ketika lu mencoba cheese pick, ketika lu mencoba hero yang misalkan underrated, lu berhasil itu akan jadi meta, akan jadi wow ini keren banget nih. Tapi kalau gagal, ya pasti itu yang akan disalahin. Benar, itu dia. Jadi ya lumayan serba salah ya. Dan sekarang dari Blue Side akan ada di CFU Gaming. Ini ya nyaman ya main di kandang sendiri sebenarnya. Bener. Ini gue rasa kameramennya juga kenal ya. Iya. Ini yakin gue. Kayak kita kalau di MPL itu kan kenal. Bukan lihat tos-tosan tiba-tiba. Yang lain gak ada yang diajak tos. Tapi vibesnya masih sangat-sangat positif ya. Positif banget. Mereka kayak ya itu dia pressure yang udah diantisipasi juga, udah di relief sama mereka, udah dikurangin, diredahkan. Ya udah ngelawan rasa takutnya mereka lah ya. Iya. Ya. Bruno ada di second. Udah. Bruno selesai udah. Iya. Gue pikir kayak first pick yang bakal nge-ban Bruno, tapi ya dari second pick juga nggak ada masalah sih. Ini dua hero yang memang lagi lakunya sekarang, dan ketika diambil impactnya tuh sangat besar. Walaupun kadang gamenya kalah ya, tapi impactnya udah pasti besar. Alright, so yo, hero dari Chibi. Tapi kalau bicara Chibi tuh dulu dia happy banget dikasih Nolan. Gue suka Joy-nya Chibi sih. Joy, Nolan, dan pernah Nolan itu selalu di respect band sama lawannya. Iya ya, di masa itu ya. Di masa itu. Karena sekarang Nolannya sendiri juga pick rate-nya sebenarnya turun. Ya. Bukan berarti nggak bisa ya. Balik lagi nih, Nolan Berkurang. juga lumayan oke sih, masih bisa compete juga. Dan kita akan lihat nanti seperti apa untuk jungle-nya. Walaupun memang gue ngeliat Chibi identik dengan damage dealer ya. Dari Assassin dulu ya. pun bukan yang ke tanker gitu. Assassin tapi jarang main Fanny sih. Benar. Jarang dia, lebih. Tapi pernah tapi jarang. Ini Fanny gimana? Fanny lepas. Enggak sih kayaknya Fanny ya. lepas. Mau diambil. Tapi kayaknya yang chance kalau mau emang main Fanny resiko sih, tapi kayaknya kita bisa singkirin Fanny kecuali power banget ya. Gimana kalau detektif yang ngambil? Detektif Frederick. Bukan, detektif CFU. Oh iya. Tapi gak first pick kayaknya deh. Enggak ya. Nah, kenapa? Ini soalnya banyak juga yang kelepas kan sebenarnya, kayak Matilda pun terbuka. Dan sebentuk deny pick juga sebenarnya untuk Zorn. Iya, deny pick sekaligus memang Chow ini hero yang populer banget sekarang. Hero roamer ataupun XP lane juga nggak masalah sebenarnya. Kalau di XP dia punya mobilitas, dia bisa cut langsung jalan. Kalau di roamer, siapapun yang ketempel sama Chow, bahkan kalau dari gold lane-nya itu bawa Purify, bisa dibilang level 1 bisa first blood langsung. Oke. Chow ya. Gatot Kaca. Juga Joy, itu dia langsung diambil sebagai priority pick bagi Famos. Ya, no Fanny, no party. Kah? Dari CFU? Bisa gak sih nih ambil Fanny sekarang? Udah ada cowoknya dari mereka juga. Tapi Valentina terlebih dahulu. Masuk ke pool hero-nya nggak, Ul? Itu dia. Nah itu. Masalahnya user Fanny itu harus punya tingkat kepedean yang lumayan tinggi loh. Apalagi kan Fanny udah adjustment sekarang kan. Iya. Jadi kayak kalau dulu mungkin ya sebelum di adjust, gua rasa basic banget itu 2 kabel ulti. Rata-rata assassin apalagi pro player pasti hatam lah 2 kabel ulti doang. Tapi sekarang nggak bisa. Seenggaknya dia harus bisa main 3 kabel, digesek 2 kali seenggaknya, baru pakai ulti. Tapi harusnya main sih, karena mereka dari detektif sendiri ya, poolnya kan signature-nya Hayabusa, Nolan, dan juga Ling, yang memang mainnya ke power assassin. Cuman mungkin nggak sepede itu buat dibuka duluan kali ya. Iya. Wow, konsep yang sama kah? Hellcard dan Gatotnya juga mid. Gatot Kaca. Gatotnya mid berarti harusnya ya. Harusnya. Berarti itu dia cheese pick yang sempat dibawakan, tapi untuk kedua kalinya apakah masih works? Karena si Yavil pastinya itu udah akan mengantisipasi. Iya, dan kalau memang ini works lagi, Ul, mungkin di nextnya kita bisa nggak ngelihat Hellcard, bisa di nextnya nggak ngelihat Gatot Kaca. Apakah ini karena ada Elda Boy di sana? Elda Boy, benar. Benar ya, dia jadi ini ya yang wawancarai reporter. Ya. Oke, one ban, Harit ban, gold lane berarti yang difokusin ya. Jujur kalau misalkan memang dari Famos ini bisa bikin dia identik dengan Hellcard dan juga Gatot Kacanya, next ini bakal bagus impactnya, ngebuang ban. Kalau dari Indonesia mungkin ada yang kayak Baloyski tadi, Hellcardnya itu di respect terus. Kalau yang dulu tuh kayak ada Kadita dari Godiva juga yang di respect terus-terusan. Nah itu lumayan tahu ngebuang 1 ban. Ya, pastinya ya. Dan bahkan kadang kita nggak pengen bawa draft pakai hero itu gitu loh, jadi menguntungkan. Dan one Harit gold lane yang udah ditargeting sekarang. Mas Beatrix sih gue kalau mau ban. Moskov. Kalau untuk CFU Beatrix enak banget. Oke. Walaupun di awal susah ya. Ya, plot dulu ternyata. Target.
ban sih ini. Cloud hero yang ya sekarang udah mulai turun ya, karena walaupun dengan Trinity-nya Cloud masih tetap agak susah, range-nya dia lumayan pendek soalnya. Jadi kayak orang-orang rata-rata sekarang pakai yang long range damage. Hilda ban. Yap, langsung Terakhir loh Hilda. karena memang konsep dari Famos ini di luar Hilda. Kalau dari CFU karena dia ambil Chow. Yap. Dan Moskov lah yang diambil. Matrix enak sih. Beatrix ya. Karena Ya, kalau ngomongin yang selamat dari rekaman Hellcard di awal ya nggak ada juga Ul. Marksman apa yang kuat? atau Gotland Lunox. Lunox sustain mungkin match ya, magical damage masih oke lah. Ya terus juga dia kalau lagi ke South Assault kan yang ngikut aja Joy kalau lagi lompat-lompat. Iya, Dan dia iya, kalau iya. ditabrak mungkin bisa balance of order. Ada defensifnya ya. Ya. Kita pukul balik kayak pakai hero yang galak early-nya gitu kan. Nah, ada fun fact nih. Di 16 tahun 11 bulan dan 14 hari hilang. Gila. Detektif menjadi player termuda kedua di M6 setelah Hiko. Iya, iya, yang Hiko pertama itu 16 tahun 6 bulan. beda 5 bulan ya. Beda 5 bulan. Buset, ini regenerasi muda kita. Assassin dilawan Assassin, sementara gold lane-nya Nathan. Magic ya. Ya, pilihannya lebih ke ini aja sih. Mungkin ditanya lu PD-nya pakai apa? Karena kalau ditanya yang enak gak ada, jawaban jujurnya nggak ada. Brody. Lawan Hellcard tetap sih awalnya akan kena Iya sih. lompat Stinger itu udah pasti kena gitu Atau loh di gua rasa. Wah, Brody. Mungkin nextnya, tapi ketika udah kena Stinger, dicium Brodinya maju lagi berarti itu. Ya benar. Agak bahaya Dan juga. nanti butuh EXP ya. Kalau kita asumsikan ini masih dengan draft yang sama di mana Hellcard Rom, Gatot Kaca Mid, magic damage-nya ada di Joy dan EXP. XP match up dengan Povius. Ruby nggak sih? Ruby. Kalau mau sisi lagi kayak Barats. Ya kalau badan ya, tapi aku suka Ruby sih untuk ketemu Stopper. sama Haya, sama cowoknya juga. Tapi glue ternyata badan lagi yang diambil. Dia pede ya. Efek sisinya dia pegang di mid aja nih. Ya. Sama di Hellcard. Sebenarnya Hellcard tuh bukan sisi pasti gitu loh terrify-nya. Bisa hilang ya. Iya, jadi kalau dia nggak dari blind spot, dia muncul itu nggak terrify. Dan harus diwaspadai juga ya dari Hellcard sendiri juga. Karena sekarang lompatannya itu udah lumayan lama cooldown ya. Gak secepat dulu, kecuali ya bisa mainin pasifnya juga itu lumayan untuk muter lagi, untuk refresh lagi. Tapi deadly stingernya jadi cuma 3 kan. Terakhir ya. Tadi kan Untuk update-nya sebelumnya kan? 4 kan. Dan itu masih regen sendiri sih. Jadi ketika lari-lari doang itu tiba-tiba udah full lompat langsung stinger. Ya sistemnya sama intinya kayak roamer Hellcard yang pernah dimunculin juga Baloy. Dan masih sama juga ya konsepnya. XP lane badan, cuman mid laner Gatot Kaca. Ini buat nutupin vengeance-nya, revitalize-nya aja mungkin maksud gua. Yap, alright. Seperti apa untuk di best of one series, walaupun ini tidak akan ada yang pulang dan tidak akan juga ada yang memastikan dirinya untuk lolos, tapi setidaknya pool yang akan membedakan mereka. Akankah menuju ke arah match point untuk menang nantinya atau match point untuk tereliminasi? Karena dalam keadaan di mana buff tuan rumah menjadi pressure yang sudah diantisipasi untuk Famos, apakah akan bisa comeback di match kali ini? Let's go. Sebelum down kita akan melihat juga Assassin Battle. Hayabusa versus Joy. Kalau yang lebih enak sebenarnya enak Haya sih. Dia safety banget Ya. dan lebih enak lagi punya M6 Flash. Iya, ada Cloud Prime lagi tadi yang udah di-ban lagi sama tim Famos karena nggak mau nih ngebiarin dari Sing-nya nanti nge-review skin Prime biar kalian iri. Bener ya, biar nggak di-review ternyata di ban ya. Tapi ya ada dua tipe Hellcard sih. Sama kayak Jawhead, ada yang langsung ngerusuh. In fact jungle mungkin kalau Jawhead. Tapi kalau Hellcard pilihannya langsung agresif ke gold atau ya itu bantuin jungle-nya. Yap, dan Warlord sudah mulai terkena sedikit poke damage juga dan itu dia Deadly Stinger yang memang sudah mulai kerasa ya damage-nya di awal-awal juga, tapi itu adalah OP dan Chidi sudah mulai mencari lagi stack demi stacknya dengan adanya satu buah item of Joy dan terkena Lagi? first blood sudah, dan detektif kali ini yang berhasil untuk ditumbangkan menjadi hal yang cukup berat untuk CFU Gaming di early game. Iya ya, mencari level 2 dulu pastinya tadi dari Zorn ya. Mungkin dia ngerasa di level 1 nggak maksimal dan waduh. Karena poke damage juga lumayan banget. Tapi dia nggak ngincar gold lane berarti ya? Iya, karena waduh di bottom lane juga udah mulai di-press juga. Udah mulai waduh dia. Iya, waduh. Nah, Dan wah ada teleprediction dan seperti kita satu suara Ul. ya, Famos untuk kemenangan mutlak. oke, kemenangan ya mutlak ya 1-0 soalnya. Tapi lane prediction-nya lo kemana? Kemana? MVP-nya? MVP Gue gold lane sih. jungle kayaknya gua. Gue ke Jungle gold atau lane. mid? Apa?
Wah itu tuh sakit banget, tapi kalau ngomongin Chow bisa dipok balik. Ya itu dia, apalagi ngelihat lagi dengan adanya kesiapan dari tim Famos ya untuk langsung setup menuju ke arah Turtle-nya. Electrifying Beat dibantu juga dengan ada Deadly Stinger sehingga membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari tim Famos tanpa adanya gangguan. Semenjak detektif udah kena first blood jadi agak sedikit terhambat nih untuk pattern farming dia. Ini dia, dan yang bakal jadi tantangannya tuh rotasinya nih. Ini bakal bisa rotate nggak detektif? Karena kalau misalkan di awal dia nggak bisa rotate juga udah tumbang satu. Wah itu bakal bahaya banget sih untuk Hayabusa. Yap, dan ternyata ini tensinya tinggi banget ya. Ngelihat ada dua assassin gini loh dari tim Famos, kayak mereka nggak ngendorin serangan demi serangan. Ya, karena Hellcard sih memang ya gimana pun tetap Hellcard gitu kan. Warlord akan coba diambil. Yap, kali ini Opi harus mundur lagi tapi Chibi bakal coba untuk mengejar flicker nafas dari keluarga, tapi Opi ternyata mencoba untuk memberikan adanya serangan flicker yang tidak berhasil untuk membuat dirinya selamat. Dan bahkan tadi belum ada The Wave of the Dragon, kayaknya dia mau multi flicker kayaknya, tapi tiba-tiba ultinya masih cooldown. Bukan cooldown, level 3. Iya, belum ada. Apa misplay kali ya, tadi dia pencet di arah yang salah. Tapi lihat tim fight yang agresif akhirnya dibalas CFU. Ya, ini baku hantam tidak henti ya. Dark Wave yang karena dua orang. Warlord terjebak sendirian di lini paling depan. Revitalize digunakan. Avatar of Guardian gagal untuk membuat dirinya berhasil untuk selamat. Sehingga Warlord menjadi nyawa yang direnggut pula. Dengan adanya Electrifying Beat again and again. Memberikan pressure besar permainan dari dua assassin. Dan bahkan masih coba untuk dibalikan keadaan oleh Z dengan Avatar of Guardian curian. Tapi Zorn masih punya adanya sedikit dash untuk bisa kabur. Hati-hati ya, ini Joy Warcry loh. Joy yang punya damage pastinya. Karena ya dari ritme itu akumulasi juga untuk Warcry gampang di-trigger lah maksudnya. Atau kalau memang dengan cooldown skill yang cepat juga bisa banget nge-trigger Warcry-nya. Dan udah mulai dipotong. Smooth sadar, dia bisa banget unggulin landing dimana Provius dari Wadu juga udah kena under pressure di awalnya. Peter Avevan udah jadi juga untuk Sing. Ini Goldland gak ada gangguan sama sekali kah? Dibiarin ya, dan ini bakal jadi bom waktu sebenarnya ya untuk kedua belah tim juga. Karena terbilang sama-sama asuransi di late game. Dan sekarang 1v1 situation, ada entropy yang telah dibuka. Ada bahkan kali ini solo kill terjadi, bahkan Purify tidak membuat dari Nats yang selamat. Avatar of Guardian mengincar ke arah seorang OP, terlalu jauh dari jangkauan. Dan terlihat kali ini tim Famos, mereka bakal coba untuk convert adanya keuntungan yang mereka tabung di awal, menunjukkan objektif karakter turtle-nya. Tapi dilihat Warlord-nya pun kali ini sudah mulai babak belur. OP ditumbangkan, Electrifying Beast diaktifkan, tapi detektif berhasil untuk bisa nge-steal ke arah turtle-nya, menjadi milik dari CFU Gaming. Dan satu hit terakhir, Z mengejar Warlord yang tidak bisa kemana-mana, walaupun Z kali ini pun terkena dengan adanya sebuah Petrify yang membuat dirinya harus hilang sehingga 3 tukar 2. Sayang banget sih sebenarnya. Ketika mereka dapetin point kill, gua rasa itu saatnya dia mundur. Tapi ya, kabar baik di posisi bottom lane, Sing. Dia bisa dapetin satu outer turret secara gratis juga, nggak ada lagi korbannya. Wave Dragon Chibi sendirian, tak ada follow up damage, hanya untuk memukul mundur saja agar tidak kembali melanjutkan cicilan terhadap outer middle turret. Iya, nggak hancur juga, karena shieldnya kan udah nggak ada juga kan dari mid turretnya. Lumayan bahaya, tanpa adanya Wave Dragon. Harus turunin tempo dulu dari OP. Dan concern dari tim Famos, jujurnya ini udah harus mikirin Sing tau. Iya, ini Singnya dibiarin loh, dapetin turret, bahaya. Dan ini dia tipikal dari Valentina yang brave smite. Bawa Starium juga, Avatar of Guardian, efek sound membuat dari Wadu kali ini membalaskan keadaan dengan satu buah persen. Namun 3 versus 1 bukan hal yang baik. Sehingga ini tim Famos dengan HP yang sudah mulai tergerus, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kebetulan dari wave-nya juga udah sempat di-clear. Ya lumayan pasif ya dari Hayabusanya, sementara Sing muncul. Oke, bakal coba untuk dicicil lagi sepertinya dengan adanya free hit daerah belakang. Dan datang Fall telah dibuka juga. Nets kali ini menjadi targeting berikutnya. Avatar of Guardian belum mengenai siapapun tapi ada solo kill yang terjadi antara detektif yang berhasil untuk bisa menumbangkan nyawa dari Chibi dan Z. Jadi pertukaran nyawa, OP sendirian masih bisa mundur lagi dan Jet Kundo terakhir pun membuat dirinya lebih bisa sustain dan bertahan. Sehingga kali ini terlihat untuk tim Famos ini ya tukar-tukaran aja dari tadi. Iya. Tapi solo killnya mengagetkan juga sih. Hayabusa memang punya potensi kill yang lebih besar. Spear of Destruction. Yap, berpindah posisi sudah. Netsnya sudah mulai join lagi dengan Spear of Despair. Dan bahkan kali ini pun dari Singnya satu yang terakhir masih bisa ditumbangkan. 1 tukar 1, tapi pertukaran yang tidak adil terjadi pula karena Romer tukar gold lane. Ya, tetap akan dirugikan dari sosok gold lanernya. Apalagi walaupun shutdown. Nats hilang juga.
Waduh, ini benar-benar menjadi ancaman yang keras banget di depan. Oke, dan bahaya nih Nets sudah tumbang 3 kali ya. Itu dia. Beda loh nasibnya sama Sing yang baru tumbang sekali. Dan tadi kelihatan banget juga Sing. Iya. Dan Warlock tadi bakal coba untuk di zoning out habis juga. Jet Kundo membuat dari Chibi terzoning out pula untuk mundur saja, merelakan turtle-nya jatuh ke tangan dari detektif. Berarti 2 turtle untuk CFU Gaming. Wah, goldnya mulai ditarik nih. Keunggulan 1000 gold yang tadi dipegang sama Famos akan gak berguna. Karena sekarang udah mulai ketarik lagi. Ya walaupun memang gak banyak. Tapi berarti mereka udah bayar utangnya nih. 1000 gold udah dilunasin. Dan mereka bawa asuransi late game yang kuat loh. Itu yang harus diwaspadai. Dan Singnya jadi waduh nih sekarang. Waduh Sing ya. Iya, Waduh bahaya. Sing. Wah. Ini susah banget, dari tadi dia dapat space terus loh. 2 turret, sekarang dia udah level 10. Kalau dibicarakan ke arah late game, harusnya damage dari penetrationnya akan jauh lebih besar dibanding dari Nets yang punya attack speed bisa ditanggulangi sama Wind of Nature. Ini keduanya sama-sama Pershing kan? Craft Dragon. Oke, The Wave of the Dragon kali menuju ke arah seorang Scoot. Masih ada satu buah split-split. Dan Ih, gak ternyata sempet. Scoot gak sempat untuk melakukan grab-grabnya. Dan Chibi lagi-lagi tertangkap. Dan bahkan 2 pemain yang tersisa di arah depan dari tim Famos ini bakal coba untuk langsungnya dicicil terus-menerus karena damage dari Z juga begitu menyakitkan. Dan tabrakan dari arah belakang detektif. Quad Shadow memang mengejutkan, tapi Fear of Destruction-nya hampir saja bisa menumbangkan detektif tapi tidak terkena. Nah, ngebuka lagi dari outer turret di bagian mid lane-nya. Dan ini pasti bisa dihancurkan. Hero yang diamankan dari tim Famos, Hellcat dan juga Gatot Kaca Cheese-nya ini kuat di awal loh. Di mid game agak sedikit turun powernya. Apalagi ketika dia ngambil Joy juga. Landing jauhnya ini akan bingung, dipegang Hellcat kah? Atau dipegang oleh Joy-nya kah? Kalau kita tahu Bapak Hellcat Indonesia, Baloyski, ini biasanya pakai jungle fighter atau tank yang siap untuk team fight. Yang nggak manjangin lane. Jadi lane jauhnya dipegang oleh Baloy. Kalau sekarang mereka akan berebut farming. Antara Hellcat-nya yang nggak bakal punya uang, nggak bakal punya gold, atau Joy-nya yang harus korban. Gue rasa ya Hellcat akan jadi korban. Dan yang udah pasti yang berkorban Nets sih. Itu dia bukan berkorban tapi jadi korban dia. Nggak sengaja ya, tapi The Way of the Dragon kali ini Zorn harus hilang. Avatar of Guardian dari Warlord belum mengenai siapapun. OP berhasil untuk mundur tapi tidak dengan Sing-nya pun yang berhasil untuk ditumbangkan. Dark Wave yang connect, tapi ternyata kali ini dengan ada Infernal dan juga Avatar of Guardian balasan dari Z mencoba untuk menargetkan Adiel di belakang dari tim Famos, tapi Infernal lagi dan lagi melanjutkan team fight sehingga waduh sendirian sudah di lini paling depan dan bahkan tidak berhenti karena dengan adanya satu buah shadow kill berhasil untuk bisa mencicil damage dan dieksekusi dengan manis oleh Z sehingga 2 tukar 1. Ya detektif dia nahan shadow kill lumayan lama berarti tadi. Dia poke damage aja pakai quad shadow, shuriken, sampai ada lagi quad shadow-nya dia baru pakai shadow kill-nya. Satu informasi yang sebenarnya mahal tanpa adanya shadow kill, detektif Lord langsung di start juga oleh Famos. Oke, tapi OP masih coba untuk cari informasi dulu nih ya. Untuk di lini paling depan, The Wyvern Dragon mengincar kembali kepada satu orang yang memang langsung babak belur. Terlumat sudah karena Sing siap dengan entropinya untuk masuk dengan inisiasi yang dilakukan oleh OP. Mereka harus cepat counter sih. Avatar Guardian? Dan Z ternyata berhasil untuk bisa men-secure karena Lord milik dari CFU Gaming. Detektif memang harus hilang, tapi Lordnya pun menjadi milik dari mereka. Pertukaran terjadi, Warlordnya hilang, Sing-nya juga free di arah belakang dan Nets yang akan dikejar. Masih ada satu buah Fear Off yang mencoba untuk langsung membuat dari Nets yang pun dikejar lagi dengan flicker dari Z. Dan ternyata kali ini kerugian besar dialami oleh tim Famos. Ya mereka nggak bisa dapetin Lordnya dan mereka harus tumbang juga. Sing akhirnya menjadi masalah serius walaupun sebenarnya kalau solusinya udah ada. Hellcat yang fokus. Tadi Hellcatnya mau makan depan loh, itu yang gua agak kaget. Dia lompat ke keramaian. Mungkin mencari efek Tarify-nya kali ya. Biar kena ke banyak target. Tapi jujur tugas Hellcat gak gitu gak sih? Dia mending langsung makan ke sumber damage-nya. Seenggaknya bikin setengah. Itu tuh jadi opsi yang paling oke. Dan Sing-nya jadi nggak ada yang target ya? Iya, nggak ada mage-nya kan. Mereka nggak punya long range damage-nya. Gatot Kaca lompat ke belakang, ya Sing pasti lompat lah. Yep. Andai kena pun masih ada Purify. Pindah ya, tapi sepertinya Lord masih belum bisa dimaksimalkan oleh CFU Gaming untuk ke base turret ya. At least dengan adanya Super Wave Minion, inner turret saja yang terincar kali ini. Ya harusnya masih aman juga. Pasifnya pun nggak ke-trigger kayaknya. Masih aman, walaupun udah tinggal setengah menit lagi sih, 1 wave lagi. Sebenarnya di trigger pun ya it's okay lah, nggak ada masalah. Tapi nggak Super Wave Minion nih ya. Oh iya. Mau nggak mau nih, mereka akan mode bertahan dulu. Iya jujur mode bertahannya lumayan oke sih, walaupun ngandelin Moskov ya. Tapi ya seenggaknya satu lane bisa dipegang sama Chibi nih.
Karena Mesa PCB mau ke arah siapa? Detektif. Winter sudah jadi solusi banget. Yap, 3 base turret yang terekspos kali ini dari tim Famos membuat mereka terbatas pastinya dari segi pergerakannya. Mereka nggak bisa juga untuk melakukan inisiasi duluan. Karena Zorn jadi susah untuk dapetin spot untuk trapping nggak sih? Dan satu lagi targeting sih Ul. Sekalipun dia dapat spot ya, tapi kalau dia lompat ke depan kayak tadi, Stingernya ke Wadu sama ke Opi, itu nggak maksimal juga. Berasa mah pasti berasa. Dia udah jadi GDS juga kan. Jadi kayak ada unique attack-nya dah dari DHS yang bisa connect ke Stingernya. Tapi lihat sekarang pressure yang diberikan CFU Gaming, mereka nggak berpisah sama sekali. Sing. Yap, Avatar of Guardian yang ternyata masih diancang-ancangkan terlebih dahulu. Warlord masih belum mengenai siapapun, terpaksa untuk mundur lagi. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Z-nya bertahan diri di paling belakang. Zorn masih mencari targeting berikutnya, tapi Warlord terjebak sendirian. Dan Warlord menahan damage yang begitu banyak dan bahkan waduh, mendapatkan poin kill terhadap Chibi. 2 tukar 1 dan bahkan menuju ke arah 3 karena killing spree diamankan pula oleh Sing-nya. Nets mendapatkan poin kill, tapi sayangnya kali ini pertukaran tidak lagi menjadi adil untuk tim Famos. Wah, menyisakan 2 member. Masih ada Moskov memang, tapi Bastard akan coba ditabrak. Harusnya karena udah nggak ada pasifnya lagi. Setidaknya base turret kali ini bakal coba untuk dihancurkan terlebih dahulu dan akan dipaksa sepertinya. Really? Karena detektif bakal coba untuk masuk lagi dengan ada kuat Shadow Smooth-nya pun harus Shadow kill! Dan Shadow kill-nya Weapon diciptakan dan bakal CFU Gaming berhasil mendapatkan kemenangan atas sang tuan rumah. Satu garis lurus, CFU Gaming berhasil mengalahkan sang tuan rumah, bahkan tim Famos. Dekan Chesapeake mereka masih gagal untuk mencuri poin. Seakan kebingungan. Konsep yang sudah disiapkan bertolak belakang. Draft yang sama, gak bisa untuk mendapatkan kemenangan kembali. Dan menggunakan draft yang sama pun itulah yang sudah diantisipasi oleh CFU Gaming, terbaca sudah. Sehingga kali ini Chesapeake tersebut belum membuat dari tim Famos bisa melaju ke pool 21 sehingga mereka